Presiden curiga bahwa bekas luka di wajah istri hasil pernikahan adalah palsu. Kemudian langsung menekannya ke dalam kolam. Bekas luka yang jelek itu ternyata semua hilang. Ini membuatnya meragukan. Tujuan wanita itu berpura-pura jelek untuk mendekatinya. Melihat rahasia yang disimpan selama lebih dari 10 tahun terungkap, wanita itu terpaksa menceritakan semua kebenarannya. Ternyata ibu kandung wanita itu hanyalah seorang pembantu di keluarga Lee. Namun karena dia cantik, dia dibully oleh ayahnya yang mabuk. Tak lama kemudian, ibu membawanya lahir ke dunia. Sejak dia ingat, ibu setiap hari akan menggambar bekas luka yang jelek di wajahnya, dan memberitahunya bahwa ketika dia dewasa nanti, setelah bertemu dengan orang yang bisa melindunginya, dia bisa berhenti menggambar ini. Tapi aku tidak ingin ibunya meninggal sebelum dia dewasa, karena penganiayaan dari istri sah ayahnya, dan wanita yang sudah dewasa, terpaksa menggantikan saudara tirinya yang tidak bisa melahirkan, untuk menyelesaikan pernikahan yang diatur. Menikah dengan putra tertua keluarga Jin, tapi tidak ingin putri keluarga Jin memiliki kecenderungan menguasai yang gila terhadap adiknya, tidak membiarkan wanita manapun mendekat. Sedangkan perjodohan adiknya ini sudah ditentukan oleh kakek semasa hidupnya. Dia juga tidak punya pilihan lain. Untungnya, setelah melihat bekas luka di wajah wanita itu, dia tidak mempedulikan wanita itu. Demi nama baik keluarga Jin, dia berencana agar wanita itu menikah dengan adiknya selama 3 hari, lalu memaksanya untuk mengajukan perceraian. Tetapi wanita itu tahu bahwa untuk membalas dendam ibunya, dia harus tetap di keluarga Jin dan mengukuhkan posisinya. Dia menemukan bahwa suami presiden adalah orang yang dingin di luar tetapi hangat di dalam. Jadi dia mulai berpikir untuk mendapatkan simpatinya. Pada hari itu, dia membawa teh ke kamar kakak perempuannya. Dia sengaja menumpahkan teh itu ke atas tubuhnya. Setelah itu, dia memanfaatkan kesempatan saat kakak perempuannya pergi mengganti pakaian. Dia menyembunyikan kalung yang diberikan oleh suami presiden kepada kakak perempuannya. Benar saja, tidak lama kemudian, kakak perempuannya mulai panik mencari di mana-mana. Setelah wanita tersebut menghitung waktu tepat untuk suami presiden pulang, dia dengan sengaja membuat kakak perempuan curiga terhadap dirinya. Ternyata saat suaminya melangkah masuk ke rumah, ia kebetulan menemukan istrinya yang sedang diintimidasi oleh kakak perempuan. Meskipun saat ini dia tidak memiliki perasaan terhadap istri yang jelek ini, dia tetap melepas jasnya dan menyelimutkannya di tubuhnya. Sementara itu, pelayan juga sudah menemukan kalung yang hilang itu. Di mana menemukannya? Apakah di kamar Lee Yunzen? Ada di saku baju Nona. Apa? Kakak, karena barangnya sudah ditemukan. Nah, kita berhenti di sini. Mungkin hanya kesalahpahaman. Aku akan membawamu untuk ganti baju. Bagaimana mungkin waktu cocok sekali? Bisakah dia sengaja? Setelah itu, Presiden memimpin istrinya kembali ke kamar. Tidak disangka saat mereka sedang berbicara, Presiden tanpa sengaja menemukan bekas luka di wajah istrinya tampak membesar. Ketika dia mengulurkan tangan untuk memeriksanya, dia menemukan bahwa bekas luka itu ternyata palsu. Kemudian terjadi apa yang terlihat di awal video. Setelah diberitahu kepada Presiden, dan menyatakan bahwa semua ini terjadi di luar kehendaknya, dan tujuan dia melakukan ini hanyalah untuk bertahan hidup. Awalnya aku mengira CEO yang mengetahui kebenaran akan mengusirnya dari keluarga Jin. Namun CEO justru mengambil handuk, dengan lembut mengelap air di wajahnya, dan memberitahunya, tidak perlu lagi menggunakan barang-barang ini di wajahnya. Kini dia adalah istrinya, dan tidak ada yang bisa melukainya lagi. Terima kasih. Masih memanggil Jin Sarjana muda. Suamiku lama. Tidak ada yang bisa mencuri Jeho. Dari sisiku, tidak ada yang bisa. Hyung Nim pagi baik. Lee Yunjin. Semalam tentang kalung itu. Apakah kamu tidak berencana memberi saya penjelasan? Kak, maksudmu apa? Kalung itu kan sudah ditemukan? Lee Yunjin, apakah kamu benar-benar mengira saya buta? Wajahmu. Jeho kemarin memberiku beberapa produk kecantikan. Tidak menyangka benar-benar efektif. Jika kakak juga butuh, saya akan meminta Jeho memberimu juga. Tepukan ini, agar kamu bisa melihat dengan jelas posisi diri sendiri. Sekarang sudah sadar? Sudah sadar. Aku lihat, kamu masih belum cukup sadar. Jangan pikir sedikit kecerdikanmu
bisa membuatmu nyaman. Di posisi nona muda keluarga Jin. Di keluarga Jin, apa yang aku suruh kamu lakukan? Kamu harus lakukan. Apa yang aku larang kamu lakukan? Jangan sekali-sekali pikirkan, wanita gila ini, kenapa bisa begitu ingin mengontrol? Sekarang sadar diri, mengapa kau dipukul? Sudah tahu, aku melakukan apa yang tidak kau perbolehkan. Tampaknya belum sepenuhnya bodoh, karena sudah sadar. Bersihkan tempat ini. Di rumah Jin, membersihkan harus dengan posisi jongkok. Membersihkan di rumah Jin harus dengan posisi jongkok. Ini adalah aturan. Ya. Joho seharusnya sudah turun sekarang. Ini adalah kesempatan. Membersihkan dengan sangat serius. Tentu saja, di lubuk hatinya, dia tetaplah seorang yang rendahan. Saya bukan. Masih berani membantah. Apa aku sudah mengizinkanmu memanggil? Masih berani menatapku. Kakak, kamu sedang melakukan apa? ZHO. Kamu tidak apa-apa kan? Tidak apa-apa. Aku sedang mengajarinya aturan. Ini baik untuknya. Terlalu jauh. Kamu bilang apa? Aku bilang kamu terlalu jauh. Yun Jin bukan pembantu rumah. Dia istriku. Aku harap kamu hargailah dia sedikit. ZHO. Kamu bahkan berbicara padaku seperti ini. Demi orang luar, Yun Jin adalah istriku. Bukan orang luar. Mulai sekarang, aku tidak ingin melihat siapapun. Jangan lakukan hal lain yang menyakiti dia. Kamu. Ayo pergi. Lee Yunzen. Aku tidak akan membiarkanmu merebut ZHO dariku. Ibu, sepertinya aku menemukan yang itu. Bisa melindungi saya. Jika dia bisa selalu berada di sisi saya, maka saya akan menyerahkan semuanya padanya. Baiklah, jangan dekat-dekat air akhir-akhir ini. Perhatikan kesehatanmu. Maaf, karena kamu hanya akan bertengkar dengan kakakmu. Ini bukan salahmu. Orang tuaku pergi terlalu awal. Nenek juga sering sakit. Kakak yang mengurus aku dan Yanshu. Sampai besar. Aku sangat nakal waktu kecil. Suatu kali hampir tersesat. Sejak saat itu, kakak perempuan menjadi sangat tidak merasa aman. Selalu merasa aku akan meninggalkannya. Bahkan melakukan banyak hal yang ekstrim. Tapi, dia tetap kakakku. Yun Jin. Bisakah kamu memaafkannya? Aku tahu, aku tidak akan menyalahkan kakakku. Bahkan hanya untukmu. Aku juga akan berusaha baik-baik dengannya. Terima kasih, Yun Jin. Dulu aku tidak mampu melindungi kucing kecil itu. Tapi aku bersumpah, aku pasti akan melindungimu. Ibu, kamu bilang orang yang akan melindungiku, tanpa syarat apapun. Apakah aku benar-benar bisa bertemu dengannya? Apa yang terjadi, suamiku? Hari ini adalah hari peringatan ibu saya. Saya ingin kembali untuk berdoa baginya. Baiklah. Saya akan mengirimkan mobil untukmu. Ini adalah semua kuburan ini sudah digali. Tanah ini nanti akan dibangun villa. Jangan biarkan beberapa orang mati mempengaruhi bisnis kita. Kalian sedang apa? Lee Yunzen, kenapa kamu kembali? Tunggu, apa yang terjadi di wajahmu? Hari ini adalah hari peringatan ibuku, pemuda Jin khususnya, memintaku kembali untuk menyembah. Wajahku juga dipulihkan oleh pemuda Jin. Pemuda Jin sangat baik kepadaku. Aku masih harus berterima kasih kepada ibu yang telah mengatur perkawinanku yang baik ini. Apa? Tuan Jin akan menyukai kamu, anak haram. Nyonya, apakah kamu juga harus memberitahu saya tentang pemindahan makam ibuku? Memindahkan makamnya, dia juga layak? Akan kotor tanah di mana itu? Beritahu saya, di mana abu ibuku berada.
Kamu bocah mati itu. Siapa memberikan keberanianmu untuk berbicara dengan saya seperti ini? Inginkah kamu abu wanita itu? Baiklah, saya akan beritahu jika kamu memintanya. Nyonya, tolong beritahu saya. Ini adalah cara meminta bantuan? Nyonya, tolong beritahu saya. Bungkam. Tidak mau membungkam? Kalau begitu, Anda tidak akan mendapatkan abu ibu Anda. Nyonya, tolong bantu saya. Wanita adalah wanita, sekalipun mendaki tinggi. Tidak akan mengubah tulang hina itu. Bukankah kamu ingin abu wanita itu? Kamu mau melakukan apa? Aku akan memberikannya padamu sekarang. Kamu mau apa? Jangan. Bu. Begini. Kamu bisa kapan saja menghormati wanita itu. Bagaimana? Senangkan. Li Yunsen, kamu sedang apa? Apa yang kamu lakukan? Cepat berhenti. Hentikan. Sayang. Ini adalah putri baik yang kamu besarkan? Bisa berani membunuh? Anak durhaka. Apa kamu akan membunuh ibumu? Ayah, Nyonya. Kalian salah paham. Ini mobil yang diberikan oleh Tuan Jin. Saya tahu Nyonya sangat menyukai merek ini. Jadi, saya khusus membawanya kembali untuk Nyonya menghadiahkan mobil. Tadi kamu jelas-jelas. Jadi, ingin menabrak saya sampai mati. Bagaimana bisa begitu? Nyonya yang membesarkan saya. Saya sangat berterima kasih. Sepertinya, Tuan Jin memperlakukanmu dengan baik. Nanti sering-seringlah bicara baik tentang keluarga Li di depan Tuan Jin. Ini adalah alamiah. Kalau bukan karena kalian, bagaimana mungkin Yunsen bisa menikah dan menikmati hidup di keluarga Kim, Siu Li? Karena mobil ini adalah hadiah Yunsen untukmu. Jadi jangan sungkan padanya. Bapak, ucapan Bapak terlalu formal. Nyonya adalah ibu saya. Yang milik saya adalah miliknya. Kamu masih memiliki sedikit hati nurani. Itu tentu saja. Kasih sayang kalian kepadaku. Saya pasti akan membalas dengan baik. Baiklah, istri. Ayo masuk mobil kita pulang. Chai Suryong, Lee Seong-in. Semua yang dialami ibuku akan kalian bayar 2 kali lipat. Hanya dengan menguasai keluarga Kim, aku mungkin bisa membalas dendam untuk ibuku. Apa yang harus kulakukan? Memikirkan apa? Begitu terpesona. Tidak ada apa-apa. Kenapa kamu hari ini pulang begitu awal? 2 hari lagi nenek pulang ke negara. Merayakan ulang tahun ke-80. Aku pulang untuk mempersiapkan semuanya. Yunsen, kamu juga ingat untuk menyiapkan hadiah ulang tahun untuk nenek. Ulang tahun ke-80? Saya tahu. Mungkin ini adalah kesempatan saya untuk mengendalikan keluarga Jin. Kakak, silakan tunggu sebentar. Li Yunsen ada urusan. Saya dengar dari Jeho bahwa 2 hari lagi adalah ulang tahun ke-80 nenek. Saya sudah menyiapkan sebuah hadiah untuk nenek. Hanya saja saya tidak tahu minat nenek. Jadi, saya ingin bertanya pada kakak tertua. Sebuah lukisan. Kalau kamu tidak takut malu, silakan saja kirim yang seperti ini. Barang-barang yang tidak layak. Kalau begitu bagaimana? Nyonya tua sebelumnya suka dengan cinnabar. Terima kasih, Kak Xie, atas petunjuknya. Saya akan segera menyiapkan. Kapur merah merusak hati. Nyonya tua sebelumnya juga, karena sering memakai kapur merah, mendapatkan penyakit. Li Yunsen, jika kamu berani mengirimkan, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Kamu bilang nenek, paling tidak suka adalah kapur merah. Benar. Nenek dulu, karena cinnabar merusak hati. Jadi cinnabar adalah pantangan nenek. Aku mengerti. Terima kasih,
Sayang. Jin Shanying ternyata sedang menipuku. Ternyata mengikuti juga. Li Yunzhen, Li Yunzhen. Kau masih terlalu muda. Mengira tidak membeli cinnabar. Aku tidak bisa mengatasi kamu. Kamera pengawasnya rusak. Li Yunzhen. Sepertinya keberuntungan juga tidak berdiri di pihakmu. Juga tidak kotor. Kim San yang sebenarnya melakukan apa? Belum selesai? Pesta segera dimulai. Semoga nenek panjang umur. Seperti gunung selamanya. Dua cucu perempuan yang baik. Nenek, selamat pagi. Ini hadiah dari saya dan Zhao. Untuk Anda. Semoga senyummu selalu ada. Nenek. Ini Li Yunzhen. Pertama kali memberikan hadiah untuk Anda. Mari kita buka dan lihat sekarang. Baiklah, mari kita buka dan lihat. Ini adalah gambar 100 burung menghadap ke Phoenix. Lihat betapa bagusnya gambar Phoenix ini. Seolah-olah terbang. Nyonya tua, penglihatan cucu dan menantu Anda sungguh luar biasa. Nai, Pak Master ini tidak mudah untuk keluar dari masa pensiunnya. Yunzhen karena lukisan ini. Telah mengunjungi orang itu beberapa kali. Yunzhen, kamu sudah berusaha. Nai senang jika begitu. Datang, letakkan lukisan itu di atas meja. Ayo nikmati. Sepertinya kamu tidak percaya pada apa yang saya katakan. Kakak, Zhao bersikeras ingin memberikan lukisan ini. Sekarang terlihat. Nenek tampaknya sangat puas dengan hadiah ini. Mungkin saja tidak begitu. Feng Huang. Mata Feng Huang mengeluarkan darah. Jin Feng Huang menangis dengan darah. Li Yonjin, kau ingin membunuh keluarga Kim saya. Li Yonjin, kau tahu bahwa Jin Feng Huang adalah totem keluarga Jin saya. Kamu mengirimkan seekor burung Feng emas yang menangis. Apakah kamu mengutuk keluarga Jin kami? Saya tidak. Lukisan ini sudah dikirim ke toko bingkai 3 hari yang lalu. Tidak ada masalah mengambilnya hari ini. Saya benar-benar tidak tahu mengapa hal ini bisa terjadi. Kau belum berkata jujur. Panggil orang untuk menghukum. Nenek Yunjin yang polos dan baik hati. Saya percaya. Dia tidak akan melakukan hal seperti ini. Bodoh, apakah kau tidak mendengar apa yang dia katakan? Jahitan ini adalah yang dia bawa untuk dibingkai. Hari ini juga dia yang membawanya. Dia tidak melakukan kecurangan. Apakah mungkin ini adalah darahnya si Jin Feng? Apakah dia yang menangis? Nenek, saya benar-benar tidak. Kau belum mengaku. Keluarga Nyonya tua telah datang. Segera ambil. Cepat tahan dia. Yunzhen. Burung emas ini adalah totem keluarga Jin. Tidak boleh dihina. Aku mempertimbangkan bahwa kamu adalah istri Jeho. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Asalkan kamu mengakui bahwa ini adalah perbuatanmu. Aku akan membiarkanmu hidup. Hanya mengusirmu dari keluarga Kim. Yunjin, cepatlah akui kesalahanmu. Sungguh, itu bukan aku. Saya bersumpah. Masih berani keras kepala. Baiklah, baiklah. Saya ingin tahu apakah mulutmu yang keras. Atau tulangmu yang keras. Nyonya tua, tunggu sebentar. Ada apa, pengurus Wang? Apakah kamu juga akan membela gadis ini? Minta pengampunan? Nyonya tua, tenangkanlah diri Anda. Lihat ini dulu. Shanying. Ini tidak mungkin. Pengurus Wang,
Mengapa kamu ingin menjebak saya? Pengurus Wang. Mana asalnya rekaman pengawas ini? Ini toko bingkai. Video pengawas yang dikirimkan. Tidak mungkin. Rekaman pengawas di toko bingkai jelas sudah rusak. Apakah Jung Sungan benar-benar kau? Bukan. Aku kebetulan lewat hari itu. Berita di toko itu yang terpasang. Jadi aku baru tahu. Tapi aku tidak. Spesifik menyebutkan toko bingkai mana. Setelah aku pergi, kamu pasang pemberitahuan. Katakan saja kalau kamera toko rusak. Setelah aku mengambil lukisan itu, kamu kirim rekaman CCTV ke pelayan keluarga Kim. Nanti, aku akan membayarmu lagi. Tidak masalah. Kim Sunyong, sudah disiapkan panggungmu. Jangan buat saya kecewa ya. Shan Ying, kenapa kamu melakukan ini? Nona besar keluarga Jin, bagaimana bisa menjebak saudara iparnya sendiri, Ze Hao? Semua wanita seperti kamu. Semua ini karena kamu, dan juga kamu, benda pengkhianat ini. Kamu berani membunuhku? Cukup. Lihat dirimu sekarang. Tidak ada hukum. Kamu tidak tahu cara bertindak, tidak tahu apa beratnya. Bulan-bulan ini, kamu tinggal di kamar dan renungkan kesalahanmu. Nenek, aku. Mulai hari ini, urusan besar dan kecil dalam rumah besar Jin akan dikelola oleh Li Yonjin. Iya. Akhirnya berhasil. Li Chengren, Chai Sueri, Li Yunhe. Apakah kalian siap untuk menerima balas dendam saya? Baiklah, Chai Sueri. Berani-beraninya kamu membuat laporan palsu, menipu dan Kim. Kali ini kau pasti mati. Sungguh ingin mengantuk. Ayo datang ke bantal. Ada urusan apa mencariku? Permisi, di dekat sini ada toilet? Jangan berpura-pura. Kau dikirim oleh Jin Seonyang. Mengawasi aku, kan? Apa artinya ini? Saya tidak mengerti apa yang kamu katakan. Jangan berakting. Di sini ada yang kamu inginkan. Tentang keluarga Li. Kedok laporan palsu. Serahkan ini kepada orang yang mengirimmu. Katakan bahwa ini milikmu sendiri. Yang telah diselidiki. Kamu seharusnya tahu. Siapa yang menguasai rumah keluarga Jin. Bekerja samalah denganku. Kamu bisa mendapatkan lebih banyak. Tidak menyangka Li Yunjin ternyata memiliki ibu angkat seperti ini. Yun Sok, kamu harus mengumpulkan bukti-bukti ini. Serahkan pada nona tua. Aku ingin lihat. Bagaimana Li Yunzhen bisa terus tinggal di keluarga Jin. Baiklah. Perhatikan baik-baik. Ini adalah kebaikan mertuamu. Kalau bukan karena Yanshu yang teliti, keluarga Jin kita, semua akan tertipu. Keluarga Li benar-benar berani membuat laporan palsu. Mereka benar-benar punya nyali. Kak, keluarga Li memperdaya keluarga kita. Uang sebanyak ini. Jadi bagaimana mungkin Li Yunzhen tidak tahu apa-apa sama sekali? Benar-benar seperti atap yang miring di bawahnya. Kau bilang ada ibu asuh seperti itu. Apa dia bisa mendidik putri yang baik? Menurutku mereka semua sama saja. Nenek, Yunzhen itu polos dan baik hati. Tidak seperti yang kamu pikirkan. Kamu jangan membela dia. Pertama, suruh orang membawa Chai Suryong ke sini. Li Yunjin dia tahu atau tidak tentang hal ini? Kalau ditanyakan langsung tahu. Hari ini, apakah ini terlalu terburu-buru? Sekarang hanya ada beberapa barang bukti. Tidak ada saksi. Jika Chai Sueri mengatakan bahwa bukti ini palsu, kita juga tidak bisa menyalahkannya. Aku bilang, Jeho, kamu melakukan sesuatu, tetapi belum pernah begitu ragu-ragu. Sekarang kamu segera buka pendengaran palsunya oleh Chai Suryong. Keuangannya, aku pasti akan menghapuskan kanker ini dari tubuh. Kalau kamu tidak bisa, nenek akan datang sendiri. Saya mengerti.
Cepatlah. ZHO, nenek kenapa datang? Ada apa ini? Nyonya, bagaimana dia bisa mengerjakan hal seperti ini? Apakah kamu tahu tentang hal ini? Kamu mencurigai saya. Wakil Sekretaris Liu, bawa secangkir kopi ke sini. Maaf. Besok kamu tidak perlu datang lagi. Maaf, Pak Jin. Yun Zhen. Bagaimana kamu bisa datang ke perusahaan? Kamu bahkan berdandan seperti ini. Kamu sudah di perusahaan beberapa hari ini. Aku merindukanmu. Jadi, ceritakan seberapa merindukanmu. Sangat merindukan. Kamu bermain api. Ini adalah proyek kerjasama antara keluarga Jin dan keluarga Li. Mengapa penawaran ini berbeda begitu jauh? Dari yang saya dengar sebelumnya di keluarga Li, garis di area pembongkaran, setelah pemotong-memotong, baru dibongkar. Ketebalan dinding 150. Apakah kamu meragukanku? Saya bilang saya tidak tahu. Apakah kamu percaya? Itu juga benar. Lagi pula saya adalah orang Li. Kamu tidak percaya padaku juga tidak apa-apa. Walaupun ibuku dibunuh oleh Chai Sueri. Walaupun aku dipaksa menikahi sebagai pengganti putrinya. Walaupun. Baiklah, saya percaya padamu. Hanya nenek yang tidak tahu masa lalumu, sehingga dia salah paham padamu. ZHO. Tenang saja, aku di sini. Kedepannya hal-hal itu tidak akan terjadi lagi. Kalian sebenarnya mau apa? Saya ibu mertua Emer Kim. Cepat, jalan. Yoon Jin. Cepat, cepat lepaskan saya. Bisakah saya bicara sebentar dengan ibu angkat saya? Nyonya, keluarga Kim mengetahui tentang keberadaanmu. Bukti bahwa kau mengambil harta keluarga Kim. Sekarang Dewan perlu dipertemukan. Apa? Yoon Jin, kau juga bagian dari keluarga Li. Kau tidak bisa membiarkanku sendirian. Aku sudah bertanya pada Cholho. Sekarang buktinya sudah jelas. Yang bisa Anda lakukan adalah segera mengaku bersalah. Berharap untuk mendapatkan keringanan. Nyonya, uang yang disalahgunakan itu sekarang ada di mana? Ada. Cepat katakan. Kalau tidak cepat, sudah terlambat. Perekam suara. Gadis sialan. Kau berani memanipulasi kata-kataku. Aku sudah tahu niat jahatmu. Lepaskan aku, lepaskan. Li Yunzhen, kamu yang imut. Akhirnya selesai juga. Chai Sueri, agar kamu tidak mengaku bersalah dan mendapatkan pengurangan hukuman. Aku benar-benar berusaha keras. Kali ini, tunggu saja sampai kamu bosan di penjara. Yunzhen, kau pulang tepat pada waktunya. Mengapa keluarga Jin tiba-tiba memeriksa buku keuangan? Apakah Shou Li akan baik-baik saja? Soal istri ayah sudah tidak ada harapannya. Yang terpenting sekarang adalah bagaimana menyelamatkanmu dan Yun 11. Kami. Apa maksudmu dengan kata-kata itu? Nenek di keluarga Jin. Kemarahan karena urusan nyonya. Mengancam akan menghentikan kerjasama antara keluarga Jin dan Li. Juga ingin memberi pelajaran kepada keluarga Li. Saat itu, khawatir, kamu dan Yun He juga akan terlibat. Bagaimana bisa begini? Yun Jin, kamu tiba-tiba kembali. Pasti ada cara, kan? Ada satu cara. Tapi apa? Katakan cepat. Cara kerjanya adalah, Bapak segera mengadakan jumpa pers. Mengumumkan secara terbuka bahwa Bapak akan bercerai dengan Ibu. Menunjukkan sikap keluarga Li. Hanya begitu,
Keluarga Jin tidak akan melanjutkan penyelidikan. Kekasih kecil, kamu berani menggoda orang tuaku untuk bercerai. Aku akan bunuh kamu. Ayah. Apa yang dikatakan adikmu tidak salah. Hanya dengan cara ini, kita bisa menyelamatkan keluarga Li kita. Hanya dengan cara ini, kita bisa melindungi keluarga Li. Yun Zhen, kamu kembali dan jelaskan kepada Tuan Jin tentang hal ini. Semuanya ini sepenuhnya perbuatan Chai Su Eri saja. Kami sama sekali tidak tahu apa-apa. Aku segera akan mengumumkan, akan bercerai darinya. Ayah, ibu bersamamu lebih dari 20 tahun. Bagaimana bisa kau sekejam ini? Bodoh. Apa kau ingin membuat ibumu menarik kita semua bersama-sama hancur? Kakak, kamu harus berpikir dengan jelas. Jika keluarga Li juga hancur, kamu akan kehilangan segalanya. Kamu. Yun Zhen, saya akan segera mengadakan konferensi pers. Begitu, keluarga Jin akan membiarkan kita pergi. Benarkah? Itu masih kurang. Nyonya Jin sangat curiga. Ingin membuatnya percaya. Anda dan Nyonya harus menjaga jarak. Anda masih harus melakukan satu hal. Nyonya Chai Siuli, ada seseorang yang melaporkanmu di proyek Xishan, membuat laporan palsu, menyalahgunakan dana Jinshi. Bolehkah saya bertanya apakah situasi ini benar? Si manis Li Yunzhen itu memintaku untuk mengaku bersalah. Pasti ini adalah penipuan. Saya tidak pernah melakukan hal-hal ini. Buktinya sangat kuat. Apalagi yang mau kamu katakan? Bukti-bukti ini dipalsukan. Ada yang mencemarkan namaku. Kamu masih membantah. Bukti dari Chai Sueri sangat kuat. Kamu sekarang mengaku bersalah. Masih ada kesempatan untuk mendapatkan penghukuman yang lebih ringan. Siapa yang tahu bukti-bukti ini berasal dari mana? Xiao Jin, aku juga ibu mertuamu. Kamu tidak bisa menuduhku hanya berdasarkan tuduhan-tuduhan palsu. Memang saja asalkan aku tidak mengakuinya, mereka tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Nyonya, sudah sampai pada titik ini, masihkah kau ingin tetap buntung? Li Yunjin, kau sedang bicara apa sih? Jangan pikir aku tidak tahu. Apa rencana aneh ini? Suamiku, bantulah aku menata si kecil ini. Cukup, Chai Suryong. Kapan kau akan berhenti melakukan kesalahan? Ini karena kurangnya pengawasanku terhadap Kim Su. Itulah sebabnya hal seperti ini terjadi. Aku bersedia menjadi saksi, melaporkan Chai Sueri. Hanya berharap Kim Xiao dapat memberi saya satu kesempatan lagi. Apa? Kepala keluarga Li melaporkan Chai Sueri. Ini adalah tindakan yang sangat mulia. Chai Sueri sangat berani. Bisa-bisanya kau merencanakan terhadap keluarga Jin. Sungguh pantas dikhianati oleh orang-orang. Chai Sueri. Bukti saksi dan barang bukti sangat jelas. Apalagi yang kau bisa katakan? Li Sung-in, apakah kau masih manusia? Aku telah menikah denganmu lebih dari 20 tahun. Kau bisa-bisanya di saat seperti ini mengkhianati saya. Saya melakukan ini juga untuk seluruh keluarga Li. Sebaiknya kamu segera mengaku. Bajingan, kamu tidak akan mati dengan baik. Panggil orang. Bawa Cui Siuli ke kantor gubernur. Wanita kasar. Suamiku, ibu angkatku dia. Bagaimana sekarang? Dia menolak mengaku bersalah. Dengan sikap yang buruk. Setengah hidupnya. Mungkin di penjara. Apa itu Zehao? Ibu angkatku telah membesarkanku. Dia memiliki budi baik terhadapku. Bisakah kamu membiarkanku pergi menemuinya? Tentu saja bisa. Aku akan mengatur untukmu. Yunsi, apakah itu kamu? Cepat selamatkan aku. Membuat Nyonya kecewa. Itu aku. Li Yunjin. Chai Sueri, duduk dengan baik. Nyonya Kim, aku pergi lebih dulu. Jika ada yang perlu, langsung panggil aku saja. Terima kasih. Li Yunjin, kamu datang untuk melihatku tertawaan? Perasaan dikhianati.
oleh orang yang paling kucintai. Bagaimana rasanya? Semua ini sudah kamu rancang? Benar. Sejak kau bunuh ibuku, aku tak henti-hentinya memikirkan bagaimana membuatmu membayar harga dari seorang nyili yang mulia, jatuh menjadi tahanan. Rasanya tidak enak, ya? Sejak awal, kau selalu berpura-pura di depanku. Seandainya aku tahu dari awal, aku seharusnya membunuhmu dan ibumu, anak kecil yang lucu itu, bersama-sama. Kau tidak punya kesempatan itu lagi. Tapi tenang saja. Aku akan mengambil pelajaran dari dirimu. Segera. Saya akan membawa Lee Eun-hye masuk, untuk bersama-sama bertemu denganmu, Lee Eun-jin. Jika kamu berani menyentuh Eun-hye, saya pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Baiklah. Lalu tunjukkan saja. Apalagi yang bisa kamu lakukan kepada saya. Lee Yun-sen. Aku mohon padamu. Tolong biarkan Yeon-hye pergi. Aku akan menukarkan nyawaku untukmu. Tolong biarkan dia pergi. Apakah nyawamu bisa mengganti ibuku? Cahai Suri. Langsung mati terlalu murah bagi kalian. Aku akan membuat kalian menghabiskan sisa hidup dalam penyesalan terhadap ibuku. Selama sisa hidup kalian. Lee Yun-sen, aku akan membunuhmu. Ibu, pembunuh yang membuat Anda mati, sudah mendapatkan hukuman. Kamu bisa istirahat dengan tenang sekarang. Kenapa kamu menangis seperti ini? Hari ini aku pergi ke penjara, untuk mengunjungi ibu angkatku, tapi ketika dia melihatku, dia seperti orang gila. Aku sangat takut. Semua sudah berlalu. Nanti saya akan menjaga kamu dengan baik. Di dunia ini, hanya kamu yang akan merasa sakit untukku. Telepon ayahku tidak diangkat. Mungkin ada urusan mendesak. Yunjin, cepatlah kembali sejenak. Ada masalah besar di rumah. Yunjin, akhirnya kamu kembali. Hanya kamu yang bisa membantu keluarga kita sekarang. Ayah, apa sebenarnya yang terjadi? Aduh, kamu masih ingat kakak iparmu, kan? Anak ketiga dari keluarga Yin. Yin Jun Chai. Dialah itu. Dia memiliki sebuah proyek di selatan kota. Untuk mengejar tenggat waktu, beberapa nyawa melayang. Keluarga korban mengancam agar dia membayar uang, tapi perusahaan dia sekarang kesulitan. Sama sekali tidak bisa mengeluarkan sebanyak itu uang. Suami kakakmu yang panik, mengurung orang itu, memberinya pelajaran. Apa? Ayah, kalau masalah ini menjadi besar, keluarga Yin bisa hancur. Kita tidak boleh terlibat dengan mereka. Saya juga tahu. Ini karena kakakmu hamil. Apa? Semua ini salahku yang ceroboh. Menikah ke keluarga Jin. Dia berbohong kepada keluarga Jin bahwa dia tidak bisa melahirkan. Masalah ini telah dimanfaatkan oleh keluarga Yin. Mengancamku, jika tidak membantu Yin Jun Chai menyelesaikan masalah ini, kita harus memberitahu keluarga Jin tentang ini. Nanti, keluarga kita akan hancur. Yeon Jin, kamu juga bagian dari keluarga Lee. Kamu tidak bisa tinggal diam. Tapi apa yang bisa saya lakukan? Karena yang terakhir kali, masalah nyonya ini semakin besar. Keluarga Jin akan memutuskan kerjasama dengan keluarga Lee. Sekarang tidak mungkin untuk membantu. Apa mungkin? Usahaku yang kutirikan dengan keras ini akan hancur begitu saja. Begitu saja? Lee Chengren, sepertinya kamu sudah melakukan banyak hal buruk. Terlalu banyak. Tuhan juga tidak bisa melihatnya lagi. Kali ini, aku pasti tidak akan melepaskanmu. Ayah, jangan terburu-buru. Soal ini juga tidak sepenuhnya tanpa cara. Apa cara yang ada? Sebenarnya,
Keluarga yang membuat keributan itu. Yang mereka inginkan tetaplah uang. Saya bisa meminta bantuan Tuan Jin untuk membeli sebagian saham perusahaan kita. Nanti Anda tinggal bawa uang ini untuk mengganti rugi kepada keluarga yang berbuat onar, agar dampak dari kejadian ini dapat diminimalkan. Ayah, jangan ragu lagi. Saham-saham itu, nanti setelah masalah ini selesai, bisa dibeli kembali, kan? Sekarang, melindungi keluarga Li adalah yang terpenting. Saya mengerti. Kamu pulang saja dulu. Saya akan mencari cara lagi. Bantu saya menemukan keluarga yang membuat keributan di lokasi Li Group beberapa hari ini. Beritahu mereka. Keluarga Li sudah siap untuk membayar ganti rugi, asalkan mereka tidak membocorkan masalah ini. Setiap orang bisa mendapatkan ganti rugi naik menjadi 5 juta. Li Chengren. Tidak tahu kali ini kamu harus menjual berapa banyak aset dan saham untuk bisa mengumpulkan uang ini. ZHO. Kamu istirahat sebentar saja. Hari ini berpakaian seperti ini. Menggoda saya. Jadi, apakah kamu suka? Katakanlah, bisa membuat Yeonjin di rumahku begitu aktif. Ada sesuatu yang kamu minta dariku? Ayahku bilang aku harus pulang hari ini. Dia memberitahuku, ada kecelakaan di proyek konstruksi. Sekarang keluarga pekerja menuntut ganti rugi. Dia tidak bisa mengeluarkan uang. Jadi, ingin menjual saham dan aset, mengumpulkan uang. Teruskan. Bisakah kamu membantuku membeli sahamnya? Bagaimanapun juga, dia adalah ayahku. Hanya untuk hal ini. Yun Jin. Apakah kamu benar-benar berpikir begitu? Jeng Ho, apa maksudmu? Jeng Ho, apa maksudmu? Nenek, menurut Anda, apakah keluarga Yunjin sebelumnya benar-benar bisa membentuk seseorang yang sepure seperti Yunjin? Kenapa? Apakah Anda meragukan Yunjin? Apakah dia memanfaatkan keluarga Jin untuk membalas dendam kepada ibu kandungnya? Nenek, Anda sudah tahu. Apakah Yun Zhen benar-benar murni? Itu tidak penting. Yang penting adalah hatinya. Apakah mengarah padamu atau pada orang lain? Aku hanya bertanya satu hal kepadamu. Bagaimana perasaanmu terhadapku? Apakah itu tulus? Tentu saja. Kenapa kamu bertanya begitu? Jehoak, apa yang kamu curigai? Tidak ada apa-apa. Selama kamu bilang, aku akan percaya. Besok aku akan mengatur orang untuk mengakuisisi saham keluarga Li. Lalu akan dipindahkan atas namamu. ZHO. Istirahatlah lebih awal. Maaf, ZHO. Saya tidak pernah sebentar pun bisa melupakan ibu saya yang telah meninggal. Takdirnya adalah seseorang yang berjuang di dalam kegelapan. Maafkanlah penipuan saya. Setiap orang akan mendapat kompensasi 5 juta. Tidak mungkin ini adalah tipuan kita. Kita akan tahu sebentar lagi. Jika tidak memberi, kami akan mengungkap mereka. Kalian adalah perwakilan orang-orang itu. Benar. Tanda tangani saja. 500.000. Kamu main-main dengan kami. 500.000 masih dianggap sedikit. Aku memperingatkan kalian. Jangan terlalu serakah. Jangan kira aku tidak tahu. Justru karena kalian sebelumnya tidak melakukan survei dengan baik sebelum konstruksi. Itu yang menyebabkan jatuhnya korban. Dan kalian juga memukuli dan mengurung kami. Ini sudah dianggap sebagai kejahatan.
mengancam saya. Bukan begitu, Nona Li. Kami bukan bermaksud demikian. Sebaiknya jangan. Keluarga Li dan keluarga Yun, bukan dari kalangan seperti kalian, yang kelas bawah, bisa ditanggung. Kami hanya ingin keadilan. Keadilan. Katakan berapa yang kalian mau. 5 juta. Apa? Kalian benar-benar berani. Harimau membuka mulut lebar. Hanya nyawa kalian yang sama sekali tidak berharga. Jumlahnya bahkan tidak sampai 5 juta. Aku peringatkan kalian. Jangan sampai tidak tahu diri. 5 juta. Kurang 1 sen pun. Aku tidak akan menandatangani. Menghindari minuman penghormatan dan malah meminum minuman hukuman. Datang sini. Kurung mereka untukku. Ajarin dengan baik. Pukul orang ini tolol. Tolong aku lepaskan. Nyonya Li, video yang Anda minta sudah kami rekam. Baik. Besok tengah hari, bersama dengan artikel ini, kirimkan bersama-sama. Aku ingin semua jaringan tahu. Rahasia Putri Besar Li adalah Li Yunhe. Kamu masih seperti dulu, tanpa otak. Tapi kali ini, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Bagaimana? Apakah masalahnya sudah selesai? Ayah tidak tahu siapa yang menyebarkan kabar. Katakan bahwa kita harus membayar 5 juta. Sekarang 1 juta. Sama sekali tidak bisa mengusir mereka. Mereka bahkan mengancam jika kita tidak bisa memberikan 5 juta. Akan membongkar kita. Sampai kita bangkrut. Apa? Siapa yang begitu tidak berperi kemanusiaan? Jika aku tahu siapa dia, aku pasti tidak akan memaafkannya. Ayah, sekarang kita harus bagaimana? Tidak ada cara lain. Sekarang hanya bisa melanjutkan penjualan saham. Bagaimanapun juga, kita harus melewati krisis ini dengan baik. Kak, begitulah keadaannya. Keluarga Li dan keluarga Yin bergabung. Menipu keluarga Jin kita. Sama sekali tidak menganggap kita serius. Keluarga Li benar-benar hebat. Keluarga Li dan keluarga Yin, hubungannya dengan keluarga Jin tidak sedikit. Sekarang muncul skandal seperti ini. Jika tidak segera ditangani, akan berujung pada masalah bagi keluarga kita. Kak, kali ini tidak boleh melepaskan mereka lagi. Itu tidak perlu kamu katakan. Tuan Wang, bawakan Li Yunxi dan Yin Junxi kepada saya. Baik. Kalian sedang melakukan apa? Lepaskan aku, lepaskan. Lepaskan. Kakak, kamu. Li Yunsen, kau wanita ini. Tentang aku hamil. Apakah itu kamu yang membocorkannya? Kakak, aku tidak. Siapa yang kau sebut kakak? Kamu hanya seorang pembantu. Dilahirkan sebagai bintang sial. Jangan mencoba berhubungan denganku. Nyonya muda dari keluarga Jin. Keluarga Li kalian benar-benar memiliki kekuatan besar. Tuan Jin. Tuan Wang. Nyonya muda dari keluarga Jin. Itu sama saja dengan memukul wajah kita keluarga Jin. Kamu bilang kita harus bagaimana? Zhao, kakak masih hamil. Biarkan dia kali ini. Presiden Jin, Yin Junchai sudah datang. Kneel down for me. Tepat saat orang-orang sudah berkumpul. Kalian berani sekali ya? Bergabung untuk menipu keluarga Jin saya. Apakah kalian ingin membuat keluarga Li dan keluarga Yin dihapus dari negarakah? Kami tidak berani, Tuan Jin. Kalian berdua menipu keluarga Jin saya. Kita bicarakan lagi nanti. Mari kita bicarakan hal lain. Kalian menahan dan memukuli korban kecelakaan di lokasi kerja, dan kasus keluarga karyawan, sekarang ini menjadi sorotan publik. Masyarakat butuh penjelasan. Saya akan berbicara dengan tegas. Kalian berdua
harus hancur bersama. Atau satu orang menanggung kesalahan. Melindungi orang lainnya. Silakan pilih sendiri. Kakak, kamu pasti dikhianati oleh orang yang tidak bertanggung jawab, benar kan? Tidak, bukan itu, Jin Xiao. Itu Li Yunhe. Dia ingin membalas dendam pada keluarga Jin, karena masalah ibunya. Jadi dia menyuruhku untuk mengurung orang-orang itu. Video-video di internet itu, semua tentang dia. Itu tidak ada hubungannya denganku, Jin Xiao. Yun Jonchai, masihkah kau malu? Jelas-jelas kau yang memanfaatkan aku. Tentang kehamilan ini, memaksa ayahku, membantu kamu melakukan ini. Kamu masih berani mengatakan padaku. Jin Xiao. Tentang kehamilan, semua karena si kecil ini, yang menggoda saya. Dia yang bilang, dia tidak ingin menikah ke keluarga Jin, adalah setelah aku mabuk. Yin Junchai, karena kamu tidak berperi kemanusiaan. Jangan salahkan aku jika tidak berbuat baik. Jin Xiao, aku memiliki bukti. Yin keluarga, menyelundupkan senjata. Oh perutku. Tetangga. Bawa orang itu ke rumah sakit. Jangan biarkan dia mati di keluarga Jin. Sementara untuk Yun Jonchai, bawa dia ke gedung gubernur. Penanganan sesuai hukum. Jangan membuat keputusan bodoh, Jin Xiao. Jin Xiao. Jangan, Jin Xiao. Apakah kakak tidak bisa terhindar dari bencana penjara? Tidak ada cara lain. Video itu terlalu mematikan. Tapi jangan terlalu khawatir. Jika ayahmu sekarang lunasi ganti rugi, mendapatkan pengertian dari masyarakat, saya percaya. 10 tahun sudah cukup untuk keluar. 10 tahun. 10 tahun itu tidak cukup. Sayang, saya ingin kembali ke rumah Li. Kakakmu begitu memperlakukanmu. Kau masih mau membantunya, tapi dia tetap kakakku. Kau ini masih mudah tersentuh seperti ini. Pergilah. Yun Jin, kakakmu sekarang, bagaimana kabarnya? Ayah, Yun Junchan di depan Kim Putra Muda, membuat kakaknya keguguran. Apa? Yun Junchan juga menyalahkan semua ini pada keluarga kita. Kim Putra Muda berkata, harus membuat keluarga Li dan keluarga Yin terhapus dari dunia bisnis di negara K. Ini selesai. Keluarga Li saya benar-benar selesai. Ayah, jangan terlalu sedih dulu. Saya sudah memohon kepada Tuan Jin. Tuan Jin bilang, lihatlah untuk wajahku. Simpan kalian berdua dan kakakmu. Satu orang saja. Benar-benar. Yun Zhen. Aku adalah satu-satunya kerabat darahmu di dunia ini. Yang tersisa, kau akan membantuku, kan? Jadi, kakak. Dia tidak pernah baik padamu sejak kecil. Apa yang kau bantu dia? Kau bilang saja pada Tuan Jin. Semua ini adalah perbuatan kakakmu tanpa sepengetahuanku. Sekarang aku akan menghadapi anak durhaka itu. Putus hubungan. Bangun tidur, makan apel? Wanita. Apakah kau datang untuk melihatku merana? Apa yang kau bicarakan, kakakku? Ibu masuk penjara. Semua karena kau. Kau itu serigala putih. Serigala berbulu domba. Ternyata kakak melihatku seperti ini. Hanya saja tidak tahu. Apakah kakak masih ingat tentang kejadian itu di tahun-tahun lalu? Apakah itu menyenangkan? Seorang pengasuh kecil yang imut. Nantinya semua milik keluarga Li akan menjadi milikmu. Jangan biarkan mereka mengambil apapun, termasuk ayahmu. Mengerti? HMPH. Biarkan kalian merebut papa dariku. Di mana antingku? Apa itu dicuri wanita itu? Pergi sana. Ibu. Cepat bangun. Aku takut. Tetap hidup. Ibu. Kembalikan ibuku. Benda tidak tahu sopan. Apa yang ingin kau lakukan? Aku ingin kalian balas dendam dengan darah. Tolong, tolong.
Lihatlah, kakak jadi ketakutan. Rasanya seperti air panas dituangkan di wajah. Jauh lebih menyakitkan daripada ditusuk dengan pisau. Yun Jin, saat itu aku hanya ingin memberi kalian pelajaran. Aku tidak menyangka akan membunuh ibumu. Benarkah? Selama 10 tahun ke depan. Semua yang kau lakukan untuk menjadikanku sasaran, bahkan memaksaku menggantikanmu, masuk ke keluarga Jin. Apakah semua ini juga yang tidak kau duga? Li Yun Jin. Kamu tenanglah sedikit. Bunuh aku. Kamu juga akan dipenjara. Benar. Membunuhmu hanya akan mengotori tanganku. Jadi, saya telah menyiapkan hadiah lain untukmu. Yun Joncheol dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Dia menjadi saksi noda untuk mendapatkan pengurangan hukuman. 3 tahun yang lalu, kau kabur setelah kecelakaan dan membunuh orang. Dia juga mengungkap semua tentang perdagangan narkoba. Dia telah mengatakannya semua. Besok sore, kasusmu akan diadili. Sepertinya ini akan berujung pada hukuman seumur hidup. Hukuman seumur hidup. Tidak, itu tidak mungkin. Bagaimana mungkin ayahku membiarkanku? Dia dihukum penjara seumur hidup. Pasti dia akan menyelamatkanku. Li Yunhe, kau memang selalu bodoh. Kau lupa dengan Chai Sueri? Ingatlah apa yang dilakukan ayahmu saat diadili, Li Yun Jin. Jangan usik hubungan kami di sini. Aku adalah putri kandung bapak. Dia tidak akan meninggalkanku. Benarkah? Kalau begitu, lihat baik-baik. Ini apa? Ini. Bapak ingin menceraikan hubungan ayah dan putri. Bagaimana mungkin? Saya adalah putri kandungnya. Li Yunhe, kamu segera pergi ke penjara untuk bersatu dengan ibumu. Mengapa kamu tampak seperti itu? Apakah kau tidak bahagia? Yun Jin, aku memohon padamu, tolong selamatkan aku. Aku tahu bahwa aku salah. Aku tidak ingin masuk penjara. Tolong ampunilah aku. Li Yunhe, kau bukan yang paling suka memanggilku kecebong kecil, ya? Mengapa tidak berteri-teri lagi? Tidak, tidak, tidak. Kamu bukanlah si manis-manis itu. Aku yang manis-manis itu. Aku yang sebenarnya. Kim Solo memanjakanmu begitu banyak. Selama kamu mulutmu terbuka, dia pasti akan menyetujui untuk menyelamatkanku. Li Eunhe, kau jangan bermimpi. Apakah kau pikir siapa yang mengirim artikel itu? Kamu. Benar sekali. Aku akan memberitahu satu hal lagi. Li Sung-in pada awalnya berencana selamatkan dirimu. Aku yang menghentikannya. Kalau tidak, kamu sudah keluar lebih awal. Ibumu sendirian di penjara. Bukankah itu akan membuatnya kesepian? Li Yun Jin, kamu telah menghancurkan segalaku. Aku ingin membunuhmu. Sepertinya kamu tidak bisa pergi ke penjara. Untuk menemani Chai Sueri, kirim dia ke rumah sakit jiwa. Setelah ini tidak ada perintah dariku. Siapapun tidak boleh membiarkannya keluar. Iya. Kakak tidak bisa menerima kenyataan. Langsung gila. Saya sudah mengantarnya ke rumah sakit jiwa terbaik. Dia tidak melibatkan saya, kan? Tidak. Kalau begitu, baguslah. Selama perusahaan masih ada, keluarga Li masih punya harapan. Kalau perusahaan tidak ada, bagaimana? Apa? Selama ini, saham yang kamu jual, semuanya sudah kubeli. Sekarang aku pemegang saham terbesar di grup Li. Dan baru saja tadi, posisimu sebagai ketua dewan direksi telah kukuduskan. Saya sudah memecatmu. Yun Jin. Apakah kamu bercanda? Saya ini ayahmu. Ini adalah surat pemecatanmu. Omong-omong, rumah ini juga milik grup Li. Sepenuhnya terdaftar atas nama mereka. Kamu harus pindah dari sini. Li Yunzen, aku sebenarnya berbuat salah padamu di mana? Kenapa kamu harus menyakitiku seperti ini? Kalau begitu, kamu seharusnya bertanya pada ibu yang sudah meninggal. Dia punya alasan apa untuk dihina dan disiksa hingga mati oleh kalian? Li Chengren, aku sudah menahan ini selama bertahun-tahun. Hanya untuk membuat kalian membayar harganya. Bu Yunzen, aku adalah ayahmu. Aku sudah kehilangan segalanya. Kau tidak bisa mengusirku. Ayah, apakah kau pernah melakukan sedikit pun tanggung jawab sebagai ayah? Tak memiliki apa-apa, tertinggal di jalan, tanpa rumah.
Itulah nasib yang seharusnya kau terima. Orang-orang. Buang dia keluar. Tidak, tidak. Rumah ini milikku. Perusahaan ini milikku. Aku tidak akan pergi. Orang yang menyakitimu. Sekarang semua sudah mendapat balasan. Aku datang untuk membawamu pergi. Anda bilang, mengapa saya dan Anda tidak ada kesamaan sama sekali? Anda selalu baik hati dan lembut. Jika Anda melihat sekarang, saya sudah memperdaya begitu banyak orang. Apakah Anda akan merasa saya kejam? Jika Anda masih ada. Ibu. Saya sangat merindukan Anda. Kamu kenapa datang? Kamu seharian tidak pulang. Aku tidak tenang. Yun Jin. Sekarang balas dendam sudah terbayar. Kamu juga harus melepaskan rasa sakit. Hidup dengan baik. Ibumu juga tidak ingin melihatmu seperti ini. Kamu sekarang seperti ini. Kamu sudah tahu semua ini. Kamu maksudnya. Tahu bagaimana. Memanfaatkan aku langkah demi langkah. Untuk menghadapi keluarga Li. Untuk membalas dendam ibumu. Kan? Jika tidak memanfaatkan kekuatan keluarga Jin, aku sama sekali tidak bisa membantu ibuku membalas dendam. Zhao, maafkan aku. Besok aku akan meninggalkan Kanegara. Tidak akan muncul di hadapanmu lagi. Ini adalah semua saham grup Li. Anggap saja ini sebagai ganti rugi untukmu. Setelah memanfaatkan aku, hanya membayar harga ini, lalu ingin pergi. Lalu kau mau bagaimana? Aku mau kamu menjadi istri Kim Jae-ho. Menghabiskan seumur hidup untuk membayar. Ibu. Akhirnya aku menemukan pria yang bersedia menerima segalanya tentangku. Kenapa? Kenapa semua orang percaya? Dia tidak bersalah. Li Yunjin jelas. Hanyalah sebuah bencana. Yanshu. Sekarang hanya kamu yang bisa membongkar si penipu itu. Yang sebenarnya. Tapi Li Yunjin. Sekarang dia punya abangku di belakangnya. Bisakah aku menghadapinya? Tenang saja. Saya sudah memikirkan caranya. Minggu depan, Zhao akan mengadakan sebuah pesta. Membahas proyek di Chengnan. Saat itu, larangan saya akan dicabut. Kamu berpura-puralah berdamai dengan Li Yunsen. Lalu, Yanshu, kakak ipar. Sebelumnya saya tidak mengerti. Telah menyusahkanmu. Ini saya berikan untukmu. Tentang yang lalu. Saya sudah tidak memikirkannya lagi. Lagi pula itu sudah lewat. Jadi ini akan kamu terima saja. Terima kasih, Yanshu. Kalau begitu, saya akan terima. Proyek Chengnan kali ini dari Tuan Jin. Keluarga Jin memang besar sekali ya. Keluarga Jin sangat menginginkan proyek ini. Harus mendapatkannya. Yun Jin. Sebelumnya saya terlalu egois. Telah melakukan terlalu banyak kesalahan. Semoga kamu bisa memaafkanku. Kakak, Anda terlalu merendah. Belum mengucapkan selamat padamu. Selamat atas posisi nona muda keluarga Jin. Terima kasih, kakak. Maafkan saya. Saya tidak bisa memegangnya dengan baik. Bagaimana kalau kita berdua naik ke atas dan ganti pakaian?
Kak, kamar kamu. Bukannya di sebelah sana? Kau lihat aku. Masih bisa berpikir saat naik tangga. Yi Yunjin. Hari ini ku buat kau hancur lebur. Kita ungkap saja Sharp. Biar Kim Chul Ho kau. Panggilku kakak ipar. Diam. Apa kamu merasa layak? Apa mereka semua sudah mati? Cepat matikan televisinya. Pria yang barusan itu. Sepertinya Pak Park, ya? Wanita itu. Bukankah dia putri keluarga Kim? Biasanya terlihat begitu anggun. Tidak disangka. Sungguh tidak sopan. Suamiku, ada apa? Wajahmu tampak buruk. Tidak apa-apa. Maaf semuanya. Hari ini terjadi sedikit masalah. Pesta berakhir sampai di sini. Lee Yeon-jin, kau yang melakukannya, bukan? Yeon Sok, kau menyakitiku. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Kau sudah puas belum? Lee Yeon-jin, orang dalam video itu. Seharusnya itu kamu. Bagaimana bisa menjadi kakak? Itu semua ulahmu. Benar kan? Aku hanya pergi ke kamar tidur. Mengganti baju. Kamu sebenarnya ngomong apa? Kamu masih berpura-pura. Cukup. Televisi kau nyalakan. Video kau putar. Kau mau tuduh lagi? Tuduh sampai kapan? Abang, kenapa kau pun gak percaya sama aku? Lee Yunjin, aku bertanya padamu. Aku kasih kamu beruang kecil ya? Sungguh. Kenapa kamu sampai membuat rokmu kotor? Sayang, sudah lama tidak bertemu. Kamu rindu aku tidak? Kamu bagaimana bisa masuk ke kamarku? Tentu saja aku bertanya. Anak itu? Jin Zehao. Kamu gila ya? Cuma bercanda. Tentu saja aku datang bersamamu. Kamu bikin aku terkejut. Jangan bercanda. Ini di rumah keluarga Jin. Begitu mendebarkan. Bukankah ini yang kamu inginkan? Waktu ini bisa bikin aku mati bosan. Bagaimana kalau kita umumkan saja? Biarkan Kim Jae-ho sebut aku paman ipar. Diam. Kamu saja tidak layak. Teman-teman, aku punya sesuatu yang bagus. Saya ingin berbagi dengan semua orang. Hari ini saya memiliki proyek penting untuk dibicarakan. Jangan buat masalah untuk saya. Saya akan membuatmu melihat wajah asli beberapa orang. Jangan ribut, ini di rumah Jin. Begitu mendebarkan. Bukankah ini yang kau inginkan? Selama ini aku hampir mati bosan. Aku mengirimkan beruang kecil itu padamu. Jangan-jangan kamu kehilangan itu secara kebetulan? Ini adalah hadiah yang kau berikan padaku. Hadiah pertama. Bagaimana mungkin aku tega kehilangan itu? Ini bukan beruang kecil yang aku berikan padamu. Ini dia. Aku yang mengirimkan itu, Ming Ming. Ming Ming apa? Kenapa Jin Yeon Suk tiba-tiba ingat memberikan hadiah padaku? Kamera. Jin Yeon Suk sebenarnya mau apa? Tidak benar. Jin Yeon Suk tidak secerdas itu. Pasti ini ide Jin Seonyang. Pengurus Wang, tolong urus orang ini. Baiklah, ya. Kenapa semua tamu sudah pergi? Ada apa yang terjadi? Kenapa semuanya berkumpul di sini?
Sepertinya rencana berhasil. ZHO. Apa Yunjin? Membuatmu marah? Tenangkan dirimu. Kau sudah cukup berakting? Kau benar-benar membuatku mual. Jeho, kau, Tuan Besar. Hal tentangmu dan MR Park. Semua orang telah melihatnya. Apa? Kakak. Dalam proses aku tumbuh besar. Sejak kecil. Karena rasa kepemilikanmu. Telah menyakiti banyak orang. Kau benar-benar perlu merenungkan ini. Ayo. Kirim dia ke rumah sakit jiwa. Jangan. Zehao. Li Yunzhen. Aneh. Kenapa belakangan ini selalu mual? Apakah? Lepaskan aku. Aku bisa pergi sendiri. Li Yunjin. Semua karena kamu. Semua karena kamu yang imut ini. Kau membuatku. Membunuhmu. Apakah si kecil beruang itu yang kusiapakan? Itu preman. Apakah yang kusiapakan? Kutipkan untukmu sebuah kalimat. Bencana yang kau timbulkan sendiri tak akan bisa bertahan hidup. Li Yunjin. Ibu, aku datang untuk melihatmu. Mereka yang telah menyakitimu. Semua telah mendapatkan hukuman mereka masing-masing. Anak perempuannya juga telah ditemukan. Orang yang menyayangi dan mencintaiku. Saya pasti akan membawa doa Anda. Hidup dengan baik. Saya menjaminnya. Sepanuh hayat. Saya pasti akan merawat Yonjin dengan baik. Membuatnya bahagia dan senang. Anda lulus. Ayahnya anak itu.